Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang dahsyat dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu prosesi pernikahan terlama di dunia ada di India. Acara pernikahan di sana bisa mencapai 3 bahkan sampai 7 hari. Pernikahan menjadi momen yang meriah dan membahagiakan. Keluarga dan teman-teman akan datang dengan baju berwarna-warni, dan semua orang akan ikut bergembira atas pernikahan yang berlangsung. Ada nyanyian, ada tarian, ada sorak-sorai yang terdengar dalam acara pesta pernikahan. Berbicara tentang pesta pernikahan atau pesta perkawinan, peristiwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan setiap orang percaya digambarkan seperti sebuah perkawinan. Dalam Wahyu 19 ayat 7 ini dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dalam penglihatan yang Yohanes dapatkan dari Tuhan, dia melihat ada begitu banyak orang yang memuji-muji Tuhan. Mereka menyuruhkan untuk bersukacita, memuliakan Tuhan. Hal ini disebabkan karena perjamuan kawin anak domba telah dimulai dan sang pengantin wanita telah bersiap sedia. Peristiwa perkawinan anak domba dengan pengantin wanita atau gerejanya merupakan suatu simbol tentang hubungan antara Kristus dengan kita umatnya. Ini bukanlah perkawinan dalam arti harafiah seperti di dunia ini, tapi perkawinan ini merupakan persekutuan kita dengan Tuhan di dalam sorga. Kita menjadi serupa dengan Dia, dan kita dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam rumah Bapa, ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Ia akan memberikan dan menyediakan kita tempat di dalam sorga, di rumah Bapa. Dalam tradisi bangsa Israel, ketika pasangan suami istri menikah, maka suami akan membawa istri untuk masuk dan tinggal di dalam rumah bapaknya. Dan analogi semacam ini Tuhan pakai, bahwa kita semua yang percaya kepadanya, yang diibaratkan seperti pengantin, yaitu gerejanya, kita semua akan dibawa oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Bapa, dalam kekekalan bersama dengan Tuhan yang penuh sukacita dan kebahagiaan kekal. Dalam bagian akhir dari ayat ini dikatakan bahwa pengantinnya telah siap sedia. Pengantin berbicara saudara dan saya, kita semua gereja Tuhan. Dan di sini disebutkan bahwa kita telah siap sedia. Pertanyaan buat saudara dan saya, apakah kita saat ini sudah bersiap sedia untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus? Dalam acara pernikahan, pengantin wanita akan berusaha tampil beda, tampil menarik, tampil cantik di hadapan mempelai pria dan di hadapan semua orang yang akan melihat. Persiapan seorang pengantin wanita merupakan persiapan yang begitu kompleks, begitu sulit terkadang harus dilalui. Bahkan beberapa hari sebelumnya sudah harus bersiap diri. Dan inilah saudara,
menjadi gambaran tentang bagaimana kita sebagai pengantin Kristus harus bersiap sedia selalu untuk menyambut kedatangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kedatangan Kristus sungguh-sungguh menjadi hari di mana kita bersuka cita, karena kita sudah siap sedia. Sangat disayangkan kalau kita belum siap untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena tidak siap. Biarlah kita semua selalu dalam keadaan siap sedia dengan cara hidup menuruti kehendak-Nya. Roh Kudus akan menolong, menuntun dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti, kami menyadari ada satu peristiwa yang penuh sukacita, penuh sorak-sorai di dalam kekekalan ketika kami berjumpa muka dengan Engkau ya Tuhan. Kami dipersatukan, kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami sukacita besar karena kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk janji-Mu yang pasti yang kami terima dalam kehidupan kami kini dan saatnya nanti ketika kami semua ada dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam kesukaran, dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna, menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib. Ada jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan dan mujizat yang heran Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus menjadi sempurna sesuai rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.